Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengerjakan sembahyang subuh, dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita. Dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya. Sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita. Tambah dikaji, tambah mendalam. Sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu, kita terangkan tentang hal syok atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada atash, al-atshu. Apa arti al-atshu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula dulu kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintainya. Sesudah itu, sesudah ghirah kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan. Kalau kita punya permintaan tidak didengar. Dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah itu. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga. Jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman. Tambah lama iman itu tambah manis. Bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampuh kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu bukan sakit yang terasa, enak. Nah ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dan sifat artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang hinggap padanya. Nah sekarang kita kaji lagi al-atash. Apa arti al-atash? Haus.
haus. Kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu. Dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu. Ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini barinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat Nur. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu. Dimisalkan dalam Quran dalam surat Nur, kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Serupa dengan fata morgana, gejala panas di padang pasir. Yahsabu dham'anu ma'a. Orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air. Maka ditempuhnya lah, dijalaninya lah. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi di waktu panas dari pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan hendak menuju Indramayu, Jati Barang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun. Saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore. Jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 kilometer. Sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan. Sudah pegal kaki. Karena itu, ya untung berjalan sore. Sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi, itu pasir dalam. Lunak. Jadi kalau kita injak boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nanti lama-lama jadi pegal. Sekira-kira pukul 11 malam kami tidur. Tertidur di tengah padang pasir. Berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam. Jadi panas tidak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari. Sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama, tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kan. Jadi, itu Bahra jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih-lebih sedikit. Cobalah saudara fikir waktu itu belum ada jalan raya sebagai sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air terus tergenang air nampaknya. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tambah haus. Di sini namakan atash, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'ah.